Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, mari kita lanjutkan topik tentang orang mati bisa pulang ke rumahnya. Ya, ini bagian ke-6. Lalu Dr. As ini berkata, kembali ke pertanyaan saya di atas, Pak, tentang apakah orang mati itu bisa pulang pergi ke rumahnya, Pak. Ya, saya jawab, nah, pertanyaan bro tentang orang mati yang katanya bisa dilihat oleh familinya yang masih hidup itu berarti itu tidak benar, bro. Kenapa? Ya karena orang mati yang belum bertobat dan percaya Yesus itu kan adalah orang berdosa, ya kan? Nah, orang berdosa kalau mati ya tempatnya di alam maut, bro. Kayak orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu, bro, ya. Tubuhnya dikuburkan atau di kuburan, tapi rohnya di alam maut gitu loh, bro. Abraham kan bilang bahwa tidak bisa orang pergi ke alam maut itu, ya. Kenapa? Karena ada jurang yang tidak bisa diseberangi oleh siapapun. Nah, ingat-ingat itu, ya. Jadi jangan berpikiran orang mati bisa balik lagi, enggak betul itu, enggak ada dasar ayatnya, ya. Paham ya? Lalu Dr. Asni berkata, oh gitu, ya. Jadi kalau gitu penglihatan itu bohong ya, Pak, yang bisa melihat arwah orang mati atau roh orang mati yang pulang ke rumahnya itu bohong ya, Pak? Saya jawab, iyalah, bro, ya. Ini andai kata, ya, andai kata saja ini, ya. Andai kata mereka melihat betul roh seperti yang dilihat itu, ya, familinya yang balik itu, maka itu tuh bukan roh familinya sebenarnya, bro, ya. Tapi apa? Tapi roh jahat atau roh setan yang menyamar menjadi roh familinya itu. Paham apa tidak, ya? Ingat ya, orang kaya yang mati yang tadi kita baca tadi dan berada di alam maut itu, ya, di kisah Lukas toh, ditulis di Lukas tadi antara orang kaya dan Lazarus yang miskin itu kan. Orang kaya yang belum bertobat itu kan mati kan berada di alam maut, ya. Lalu minta tolong toh sama Bapak Abraham agar Lazarus hidup kembali untuk memberitahu 5 saudaranya yang masih belum bertobat ya di dunia kan. Nah, andai kata rohnya orang yang mati, yang orang kaya itu yang berada di alam maut itu bisa keluar dari sana, ya, dari penjara itu, lalu bisa kembali ke dunia, wah, ya, orang kaya itu pasti akan pergi sendiri, bro, pergi ke dunia sendiri untuk menyuruh 5 saudaranya untuk bertobat supaya jangan nanti kalau mati masuk seperti dirinya toh yang berada di tempat hukuman sementara di alam maut itu, gitu loh, bro. Itu andai kata loh, ya. Jadi tidak mungkin, maksudnya orang mati sudah ada di alam maut itu sudah nggak bisa keluar gitu loh, ya. Jadi kalau andai kata dia bisa keluar, nggak usah minta Bapak Abraham supaya Lazarus hidup lagi, ya. Lalu pergi ke 5 saudaranya untuk memberitahu agar bertobat supaya nanti kalau mati jangan seperti dirinya. Nah, ini ayatnya ini ada nih, ya. Saya bacakan aja lah, ya. Lukas 16 ayat 27 sampai 28 itu dia berkata begini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, maksudnya Lazarus, ke rumah ayahku. Oh, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Oh, ini kan pesannya, permintaannya orang kaya yang mati di alam maut ini kan kepada Bapak Abraham ini kan agar Lazarus hidup, lalu memberitahu 5 saudaranya yang masih di dunia ini untuk bertobat, intinya gitu kan, supaya nanti kalau mati jangan sampai masuk ke tempat seperti dirinya di dalam hukuman sementara, kepanasan kan, gitu loh, tinggal cerita. Jelas nggak ini? Tapi tidak mungkin artinya dirinya orang kaya ini tidak mungkin bisa keluar dari penjara sementara itu, bro, ya. Paham ya ini ya maksudnya, ya. Lalu Dr. Asni berkata, oh iya paham, Pak. Jadi intinya orang yang sudah mati itu tidak bisa kembali rohnya ke dunia lagi, gitu ya, Pak, ya. Saya jawab, iya, bro, karena jelas itu, ya, kisah orang kaya yang ditulis oleh Lukas yang diceritakan Tuhan Yesus jelas sekali
memberitahu atau memberi info kepada kita kondisi orang yang sudah mati itu seperti itu bro, kondisinya di alam maut kalau orang itu belum bertobat gitu loh. Jelas ya. Lalu Dr. As berkata, oh iya, kalau orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus lalu mati itu tempatnya di mana Pak? Ya saya jawab, orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus kalau mati itu tempatnya beda bro sama orang yang tadi, tempatnya di Firdaus bro ya. Itu untuk sementara, di Firdaus itu untuk istirahat ya, sambil menunggu hari penghakiman tiba baru masuk surga gitu loh. Nah ini contohnya firmannya, ketika ingat ya, ketika salah satu penjahat yang disalib di sebelahnya Tuhan Yesus itu kan salah satunya bertobat, yang salah satunya ya, karena ada dua penjahat itu. Nah itu bertobat, nah tapi sebelum mati maksudnya. Kalau yang satunya kan tetap walaupun mau mati tetap tidak mau bertobat, malah ngejek-ngejek Tuhan Yesus kan. Nah tapi yang satunya ini ditulis mau bertobat. Nah, sehingga ayat ini mengatakan demikian ya, Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Demikian firman Allah. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, maksudnya temannya ditegur ya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ya maksudnya disalib ya. Kita memang selayaknya dihukum ya, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Nah ini orang yang sadar ini kan. Tetapi orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah ini kesaksian dari penjahat yang disalib yang mau bertobat ini kan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus disalib padahal dia tidak salah, tidak apa-apa ya kan. Lalu ia berkata, ini maksudnya penjahat ini berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah jelas ya, jelas sekali kan. Nah itu jadi tempatnya orang yang mati bertobat itu dan percaya Yesus itu ada di Firdaus bro, beda tempat dengan orang yang belum bertobat mati itu. Paham apa tidak ini ya? Lalu Dr. As berkata, oh iya ya, oke. Kalau gitu saya sudah paham Pak. Jadi intinya orang mati ya tidak bisa kembali ke dunia ya Pak, rohnya ya Pak, itu roh setan yang menyamar jadi familinya gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak buat penjelasannya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Ya itulah saudara ya. Jadi ingat bahwa orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa kembali ke dunia lagi. Karena apa? Karena sudah berada di tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau orang yang mati belum bertobat dan percaya Yesus ya tempatnya di alam maut ya, seperti orang kaya yang diceritakan di Lukas. Tapi kalau orang yang mati tapi sudah bertobat di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu tempatnya di Firdaus, tidak sama dengan orang kaya yang belum bertobat itu. Ya itu ingat-ingat ya. Jadi kalau ada saudaranya yang meninggal ya, tapi sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, tidak usah susah, tidak usah nangis, malah seneng. Kenapa? Ya karena kan dia ada di tempat yang enak ya. Di Firdaus itu kan tempat wah indah sekali lah, melebihi yang paling indah di dunia pun ya. Karena Firdaus kan tempat yang wah sudah tidak bisa terkatakan lah ya. Itu ditulis di Alkitab, nanti saudara baca, Firdaus itu menyenangkan sekali ya. Nah itu, tapi kalau orang belum bertobat dan percaya Yesus mati lah, ini yang turut berduka cita, itu betul ya. Jangan kebalik-balik, ada orang bertobat dan percaya Yesus meninggal malah dikatakan, ditulis turut berduka cita. Ini salah tapi dilakukan terus ya. Namanya orang tidak mau dikasih kebenaran ya kayak gitu itu ya, tetap aja turut berduka cita. Padahal orang itu sudah bertobat, pasti kan ada di Firdaus kok berduka cita lah. Kecuali kalau orang itu belum bertobat lalu mati, itu betul turut berduka cita karena tempatnya disiksa gitu loh ya. Oke ya, paham ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.